Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama aku Zila Cita. Pasti kalian udah tahu aku bakal ngebahas apa pada video kali ini. Dan yap, betul banget kita ngebahas networking model. Langsung aja, apa sih itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi intinya networking model ini adalah aturan atau standarisasi yang dipakai supaya perangkat bisa saling kirim dan terima data dengan benar. Kalau diperumpamakan itu kayak aturan lalu lintas. Kalau semua orang mentaati peraturan yang sama, perjalanan menjadi lancar dan gak akan tabrakan kan. Nah, sama juga seperti jaringan, butuh aturan supaya data tetap bisa berjalan dengan baik. Lanjut ke definisi. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer pastinya sangat besar ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau kepanjangan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI. Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, ini dia. Gambar ini menunjukkan perbedaan jaringan tanpa aturan dan jaringan yang sudah pakai model. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Di bagian kiri ini tuh tidak beraturan ya teman-teman, kayak application di sini, encryption di sini. Jadi jaringan ini tuh jadi susah dipahami dan rawan banget error. Perumpamaannya itu kayak kita tuh lagi ngobrol sama beberapa orang tapi pakai bahasa yang berbeda-beda. Pastinya tuh bakal jadi ruwet kan, ke kitanya pun itu bakal gak nyambung dan berantakan. Beda dengan yang di bagian kanan ini. Jaringannya udah dibagi jadi beberapa layer atau bagian. Jadi setiap bagiannya ini punya tugasnya masing-masing. Nah, jadi lebih rapi dan mudah dipahami ya. Kalau perumpamaan yang ini tuh kayak kita kayak kerja tim, teman-teman. Kerja tim kan pastinya tuh punya tugas masing-masing. Nah, jadi hasilnya tuh lebih teratur dan mudah juga buat diatur, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya model seperti OSI ini, jaringan yang awalnya berantakan gini bisa jadi lebih terstruktur dan semua perangkat bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada networking model itu ada dua, yaitu OSI model dan TCP/IP model. OSI model atau Open System Interconnection itu model jaringan yang punya 7 layer. Lebih lengkap dan detail, biasanya dipakai buat belajar konsep jaringan. Nah, kalau TCP/IP model Transmission Control Protocol Internet Protocol itu model jaringannya yang punya 4-5 layer. Lebih sederhana dan dipakai di dunia nyata atau internet. Jadi teman-teman, buat OSI model ini udah jarang banget dipakai. Kalaupun dipakai itu hanya untuk edukasi seperti ini ya. Kalau TCP/IP model ini masih sering digunakan sampai saat ini oleh perusahaan atau vendor lainnya. Kita lanjut membahas tentang OSI model terlebih dahulu ya teman-teman. OSI model ini adalah cara untuk mengatur bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi. Metode ini dibuat oleh International Organization for Standardization atau singkatan dari ISO agar berbagai sistem yang berbeda bisa terhubung. OSI model membagi proses komunikasi menjadi 7 layer, dari bagian fisik hingga aplikasi supaya komunikasi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, kalau TCP/IP model ini, Transmission Control Protocol Internet Protocol ini didesain lebih sederhana karena cuma punya 4-5 lapisan aja. Model ini awalnya dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika atau DoD dengan cara menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI yang rumit ke dalam satu lapisan yang lebih luas dan praktis. Jadi buat OSI model itu tuh lebih kompleks dan detail. Kalau TCP/IP model ini
lebih simpel ya, karena sebenarnya TCP/IP model ini upgradean dari OSI tersebut, teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP model. Nah, yang pertama ada pemecahan data. Data besar dipecah menjadi paket-paket kecil agar mudah dikirim melalui jaringan, atau proses ini terjadi di setiap layar. 2. Pengiriman via router. Router bertugas mengatur lalu lintas dan mencarikan router tercepat agar paket sampai ke alamat tujuan. Dan yang ketiga, penyusunan kembali. Setelah paket sampai, sistem akan menerjemahkan sinyal kembali menjadi data dan menyusunnya lagi menjadi file yang utuh. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya, teman-teman. Ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, pengirim ini akan memecah data besar ini menjadi paket-paket kecil supaya mudah dikirimnya melalui jaringan. Nah, setelahnya, paket-paket kecil ini akan diantar melalui router. Nah, router ini tadi tugasnya untuk mencari rute tercepat supaya cepat juga sampai ke alamat tujuannya. Ini router ini mencari rute tercepat kayak misal 3 router ke atas, 3 router ke bawah, atau 3 router lurus. Sini misal kita ngambil 3 router yang lurus nih. Nah, sudah sampai ke alamat tujuan, si penerima ini tidak menerima paket yang udah dipecah-pecah menjadi kecil itu, teman-teman. Tapi nanti penerima ini setelah paketnya sampai, itu si sistem ini akan menerjemahkan sinyal kembali menjadi data dan menyusunnya lagi menjadi file yang utuh. Nah, melalui TCP/IP model ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. Nah, sebelumnya aku kan udah bilang kalau OSI model itu ada 7 layer dan TCP/IP itu ada 4-5 layer. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, untuk layer OSI itu application, presentation, dan session itu di TCP/IP layer 4-5 itu digabung ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk OSI layer dari transport itu TCP/IP 4-5 layer pun masih ada ya. Network internet itu masih ada di TCP/IP. Nah, yang beda lagi tuh di OSI itu data link dan fisikal. Di TCP/IP 4 layer itu disatukan ya, teman-teman, menjadi link. Tetapi di TCP/IP 5 layer itu masih tetap sama, data link dan fisikal. Jadi meskipun kelihatannya berbeda ya, teman-teman, tapi keduanya ini masih tetap menjadi standarisasi. Nah, lanjut. Di sini ada struktur TCP/IP model yang pertama, yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Ini digunakan untuk melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak, yaitu untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, ini dianalogikan seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Communication process according to HTTP. Sebenarnya, kalau kalian men-search atau membrowsing pun, itu sebenarnya udah masuk ke implementasi aplikasi layer, teman-teman. Di mana nanti user ini men-search URL atau link, nanti dari browser itu ditranslate atau diterjemahkan menjadi HTTP request. Nah, di web server ini nanti mencari atau menyaring data yang kita minta. Setelah di web server tadi, ini nanti dikirim status atau kode itu berupa HTTP respon. Nah, kembali ke browser, nanti browser mengirim data halaman terakhir di web page. Dari web page ke screen, nanti screen itu menampilkan halaman yang telah kita cari. Nah, kita implementasikan langsung ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba klik Cisco Packet Tracer. Nah, ini tuh sedang HTTP request, teman-teman. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini, berarti itu bisa ya, teman-teman semuanya. Sudah ke webpage, kita coba lanjut. .com. Nah, kalau seperti ini, di sini tuh tadi udah ini
Di HTTP respon seperti ini itu ada tidak aman. Berarti tandanya URL atau domain ini tidak mempublikasikan untuk khalayak ramai. Karena ada URL atau domain yang hanya mempublikasikannya kepada orang-orang tertentu saja, tidak untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai ya teman-teman. Seperti ini ada tulisan tidak aman. Kita coba ke yang sering kita search ya. Nah, ini sedang HTTP respon ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, ini perbedaan untuk URL atau domain yang bisa mempublikasikannya kepada khalayak ramai, dan yang ini hanya bisa lihat atau dipakai hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, teman-teman semuanya, selain application layer, struktur TCP/IP model yang kedua itu ada transport layer atau lapisan transport. Ini kegunaannya untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada dua, yaitu TCP dan UDP. Langsung aja ya kita jelasin apa itu TCP dan UDP. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol, TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP, User Datagram Protocol, itu tidak berbasis koneksi. Tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi teman-teman, di dalam keduanya ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau TCP ini itu tidak sedikit kemungkinan kalau semisalnya data akan hilang. Tetapi kalau di UDP ini banyak kemungkinan data akan hilang karena ini tidak peduli apabila paket hilang dan tidak mengoreksi kesalahan. Berbeda dengan TCP, itu memperbaiki kesalahan ya teman-teman dan mencegah data yang macet juga. Nah, tetapi untuk bedanya itu kalau UDP ini kan lebih cepat ya datanya karena ya tidak mengoreksi kesalahan. Nah, kalau misalnya TCP ini kan mencegah banyak data juga yang macet. Nah, jadi kalau misalnya ada komunikasi dua arah itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan juga TCP ini menggunakan koneksi ya, dan UDP ini tidak berbasis koneksi. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, lanjut di sini ada fungsi utama TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, di sini, struktur TCP/IP model yang ketiga ada network layer. Nah, network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Jadi, network layer itu bagian yang ngatur alamat IP. Jadi, setiap perangkat dikasih alamat supaya bisa saling kenal. Nah, alamat ini tuh penting banget ya teman-teman, karena tanpa itu data bisa salah kirim. Jadi bisa dibilang IP address itu kayak alamat rumah, biar data nyampe ke tempat yang benar. Lanjut. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Dan setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Jadi
PUC layer itu berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar jaringan menggunakan IP address. Di dalamnya ada dua fungsi utama, yaitu addressing dan router. Kalau addressing itu untuk memberi alamat perangkat, dan routing ini seperti yang tadi udah bilang untuk menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan yang benar. Nah, ya, untuk yang dimaksud dengan memerlukan alamat unik di jaringan itu tuh halus banget ya teman-teman, karena kalau semisalnya alamatnya itu sama, itu kemungkinan akan berbentrok ataupun akan terjadinya kehilangan data. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku bakal ngasih contoh Cisco paket tracernya ke kalian. Nah, misalnya PC 0 ini mau mengirim data ke PC 7. Nah, kan PC 0 ini melewati router kan. Nah, router ini akan membantu dengan mencari rute tercepatnya. Misal, router ini ke 4 router yang lurus ini. Atau juga routernya bisa mencari rute yang berbeda ya, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepada jalan yang berputar gitu ya. Gimana routernya mencari rute yang terbaik gitu. Lanjut. Nah, yang keempat ada data link dan physical layer. Data link ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Jadi hanya mendeteksi error tanpa recovery atau tanpa memperbaiki. Jadi teman-teman, kalau FCS itu hanya mengecek error apa enggaknya aja, tapi tidak memperbaikinya. Nah, berbeda dengan TCP, kalau TCP itu kan bisa mengecek, memperbaiki, dan mengirim data ulang supaya sampai dengan benar kan. Tetapi beda dengan FCS, hanya mendeteksi saja error apa tidaknya. Nah, di sini lanjut ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Sebenarnya MAC address ini sama saja teman-teman. MAC address itu adalah alamat unik dari setiap perangkat yang dipakai untuk identifikasi pada jaringan lokal. Untuk gampilnya tuh kayak MAC address itu namanya, kalau addressing itu alamatnya, teman-teman gitu aja. Nah, selanjutnya ada physical layer. Physical layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lebih gampangnya tuh, physical layer ini dibuat untuk mengurus kabel, sinyal, dan perangkat keras, juga menentukan gimana data dikirim secara fisiknya. Contohnya, kabelan atau local area network, fiber optik, atau sinyal listrik. Lanjut. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, kalau encapsulation ini atau di pengirim, jadi pada sisi pengirim data tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Setiap bagian kemudian dibungkus dengan informasi tambahan sesuai dengan layer jaringan. Misalnya, alamat, tujuan, dan lain-lain sebelum dikirim. Nah, sedangkan decapsulation adalah di penerima. Pada sisi penerima, terjadi proses kebalikan, yaitu membuka bungkus data yang diterima. Nah, data yang sudah dibuka kemudian digabungkan kembali menjadi satu kesatuan utuh sehingga bisa digunakan seperti semula. Nah, teman-teman ingat aja kalau encapsulation itu pengirim. Jadi, data-data ini nantinya dipecah menjadi bagian kecil terus dibungkus gitu. Nah, kalau decapsulation itu penerima. Setelah menerima, decapsulation ini akan membuka bungkus dan menggabungkan kembali data seperti semula. Nah, ini seperti contohnya ya. Ada pemecahan data, itu disebut juga dengan encapsulation. Dari application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer itu nanti akan dikirim dan didefinisikan dengan biner ya teman-teman. Nah, sudah dikirim itu sampai dari physical layer, data link, network, transport, dan application layer itu nanti menjadi penggabungan kembali pecahan paket data yang dinamakan dengan decapsulation. Nah, di sini ada sender dan receiver. Kalau sender itu pengirim, kalau receiver ini adalah penerima. Nah, seperti ini dari data diuraikan
Jadi TCP data diuraikan lagi menjadi IP TCP data, dipecah-pecah lagi menjadi kecil ya teman-teman. Nah, dari sini langsung ke data link, IP TCP data dan data link. Nah, sesudah sampai ke penerima ini langsung menyatukan kembali ya teman-teman, kayak data link, IP, TCP, data link, lanjut ke IP, TCP, data, TCP, data, dan data menjadi utuh seperti semula, sama seperti data yang sebelumnya diuraikan atau dipecah menjadi paket-paket kecil. Nah, dan yang terakhir ini ada nama-nama dari setiap barisannya gitu. Kayak segmen, paket, dan frame. Nah, teman-teman, kalau di segmen ini ada TCP dan data. Di paket ini ada IP dan data, dan di frame ini ada LH, data, dan LT. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah networking model adalah standar yang mengatur komunikasi data antar perangkat melalui beberapa lapisan. OSI digunakan untuk pembelajaran, sedangkan TCP/IP digunakan dalam praktik internet. Proses komunikasi melibatkan encapsulation dan decapsulation, sehingga data dapat dikirim dengan terstruktur dan mudah dipahami. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye-bye.